guys, balik lagi sama gue ini. Dan kali ini gue lagi mau review iPhone 7 Plus second iBox di tahun 2020. Jadi kita langsung buka aja. Dan untuk kitab-kitabnya sendiri ini tuh masih komplit. Bahkan sampai stiker Apple-nya aja ada. Dan kartu garansi masih ada. Karena kebetulan unit yang gue dapetin ini masih garansi. Coba nanti kita cek dulu ya garansinya ya. Dan ini adalah unitnya. Kebetulan unitnya ini udah terpasang TG tempered glass, cuma di pinggir-pinggirnya itu kayak agak kebuka gitu, cuma nggak terlalu kelihatan. Kelengkapannya sendiri sebenarnya full set kecuali kepala chargeran. Dan ini earphone-nya juga ori, kabel datanya juga ori bawaan, dan IMEI-nya juga sama yang di belakang kotak. Jadi mendingan kita fokus ke unitnya aja. Untuk unit yang gue dapetin ini, gue bener-bener dapet dalam kondisi yang emang bener-bener mulus. Karena memang pemakaian juga belum lama, masih garansi juga sampai 2021, masih lumayan lama. Coba nanti kita cek garansinya di Check Coverage Apple. Bener-bener gak ada den sama sekali. Kayak di deket-deket kameranya pun nggak ada den ya kan, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi kita langsung aja. iCloud-nya ini udah dikeluarin dan ini udah model yang iOS 13.7 karena kan iOS 14 belum rilis secara resmi. Dan di iPhone 7 Plus ini juga kan memang belum ada True Tone ya. True Tone itu kan dimulai dari iPhone 8, iPhone 8 gitu. Nah, untuk baterai health-nya sendiri ini gue dapet di dalam 93%. Yang mana untuk second itu di atas 90% itu masih sangat bagus banget buat ukuran second. Ini untuk yang internal 128GB. Ini juga udah di reset, udah dikeluarin segala macam semua. Oh ya, untuk Touch ID ya, kita coba ya. Oke, kita pasang 0000 aja, jadi biar gampang. Oke, coba ya. Berarti memang Touch ID-nya berjalan dengan baik ya. Oke. Kalau pakai jempol yang lain dia nggak mau. Sip. Oke. Berarti Touch ID-nya memang berjalan dengan baik. Memang karena gue dapetnya ini dari pemakai langsung, dari pemakaian pribadi. Jadi memang menurut orang yang gue beli ini katanya memang no minus selama dia pemakaian gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi coba kita tes ke kamera iPhone 7 Plus ini. Kita fotoin kotaknya. Secara kualitas foto, ini kan dengan range harga yang bervariatif sekali ya. Kalau misalnya kalian dapat dalam kayak kondisi masih garansi ataupun kayak garansinya sudah habis, itu kan juga mempengaruhi harga banget. Nah, kebetulan karena yang tadi gue bilang ini masih garansi nih, tadi kan gue juga udah cek nomor serinya dan masih garansi sampai 7 Maret 2021. Kebetulan ini gue dapetin di harga 5,3 full set ori kecuali kepala charger yang nggak ada, jadi 53 gitu. Memang harga pasarannya memang segitu sih gitu, jadi tergantung masih garansi atau tidak. Terus kelengkapannya full set ori ataupun full set aftermarket gitu juga beda. Terus
dusnya juga, kalau dusnya ori sama dusnya aftermarket juga beda. Dan di iPhone 7 Plus ini juga kan memang kameranya dua ya, jadi kayak sebenarnya nggak jauh beda sama iPhone 8 Plus sih kalau misalnya kalian sudah pernah pegang gitu, atau misalnya kalian dari iPhone 7 Plus pengen upgrade ke 8 Plus, nanggung. Jadi kita coba ke kamera yang keduanya ini. Sebenarnya agak nggak berguna untuk dibilangin ke kamera zoomnya ini, karena kameranya satu aja itu kalian bisa zoom secara manual seperti ini. Meskipun ya 10 kali zoom emang buyar ya, berarti 3,5. Oke, 3,5 masih bisa, 4 kali zoom masih bisa, iya. 5 kali zoom masih bisa, masih belum getar ya kan? Meskipun udah kurang banget kualitas kameranya, oke. Sebenarnya akan lebih berguna kalau misalnya dia dual kamera kayak iPhone 11, itu dia kan satu kameranya lagi itu ultra wide gitu. Jadi itu bakal berguna banget. Tapi kalau untuk kamera yang kayak gini, dual kameranya, kamera zoom, ini agak tidak berguna menurut gue. Oh ya, dan perekaman video ini gue pakai menggunakan HP Realme 6. Dan ini adalah kamera depannya. Memang khas banget, khas iPhone banget lah ya, kayak kameranya tuh agak kekuningan, agak warm kuning gitu. Kalau misalnya khas Android itu kan kayak agak putih, terlalu cerah gitu brightness-nya. Dan ini tombol ininya tuh enak banget asli, kayak ya emang pemakaian belum lama juga sih ya, jadi masih empuk banget. Dan kalau dipakein jempol lain dia nggak mau, oke. Dan untuk masalah yang tadi gue udah bilang, kan gue mereview iPhone 7 Plus ini di tahun 2020. Kita bisa lihat sendiri speknya dari GSM Arena. 7 Plus ini keluar pada 2016 ya kan. Udah IP67, IP67. Tetap aja kalau misalnya kalian bawa nyebur kolam renang, ya tetap aja rusak. Terus retina IPS, IPS LCD. Ini retinanya sama, maksudnya kualitas layarnya sama kayak yang digunain di XR sama iPhone 11. Itu IPS LCD, size-nya 5,5 inch. 5,5 inch-nya ini agak lebar ke samping gitu. Kalau misalnya kalian nggak biasa buat megang yang HP agak gede, itu pasti agak kurang nyaman gitu. Gue sendiri pun memang udah pernah megang iPhone 8 Plus juga, dengan ukuran kan yang sama-sama sekitaran segini juga ya, bahkan mirip gitu ukurannya sama iPhone 7 Plus ini. Kalau emang nggak terbiasa buat megang yang HP gede, ini agak kurang enak sih di tangan, apalagi masa buat satu tangan gitu ya, kurang compact. Karena kalau HP-HP keluaran zaman sekarang itu kan dia lebih kurus gitu ya, kayak rasio 18:9 kan, sedangkan ini kan dagunya masih tebel banget. Jadi agak kurang compact, jadi agak nah kalau mau gini tuh agak-agak masih susah gitu. Dan dia juga memang belum ada True Tone ya, jadi cuma kayak ada mode gelap sama night shift. Kalau misalnya kalian beli iPhone 8 ke atas, mulai dari iPhone 8 ke atas itu kan udah ada mulai True Tone ya. Nah, True Tone ini juga kalau misalnya kalian cari second, itu bisa kalian pakai buat ngecek kalau misalnya dia udah pernah ganti LCD atau enggak. Karena biasanya kalau udah pernah ganti LCD, True Tone-nya itu bakal hilang. Jadi ntar cuma kayak gini doang. Cuma kalau di 7 Plus ini kan memang nggak ada True Tone bawaan ya. Jadi ini udah Apple A10 chipsetnya memang udah lumayan lama karena memang keluaran tahun 2016 ya kan. Kebetulan internal yang gue dapetin ini di 128 GB. Kamera belakangnya 12 megapiksel, 12, terus yang kamera zoomnya juga 12.
Kamera depannya 7 megapiksel juga, berarti ini resolusinya sama persis seperti iPhone X, masih iPhone X juga sama. 12-12 sama kamera depannya 7, ini sama kayak iPhone X. Dan baterainya ini 2900 mAh. Dan kebetulan ini warna yang gue dapat adalah di warna black doang. Karena ada black sama jet black kan. Untuk kameranya sendiri, meskipun dia sama kayak iPhone X untuk resolusinya, tapi yang gua rasain di sini adalah gimana ya, dia sama resolusinya 12-12 sama kamera depannya 7. Tapi nggak tahu gimana, ini kualitas kamera di iPhone 7 Plus sama kualitas kamera di iPhone X ini bener-bener jauh gitu. Secara dia ngezoom doang ke kamera depannya. Dan gue juga kan memang sudah pernah mereview iPhone X juga ya di channel gue ini. Coba misal kalian bisa cari-cari, scroll aja ke bawah, itu gue ada review iPhone X juga. Untuk kameranya sendiri itu meskipun sama resolusi tapi jauh lebih bagus iPhone X. Secara autofocus juga lebih cepet iPhone X, meskipun gue juga udah bilang iPhone X udah lama sih autofocusnya ya. Cuma ini jauh lebih lama autofocusnya dibanding iPhone X. Tapi untuk baterai yang gue rasain di 7 Plus ini termasuk awet sih, maksudnya termasuk awet gitu. Serius memang. Tapi tergantung kalian perbandingin baterai 7 Plus ini sama apa. Kalau kalian bandingin 7 Plus sama iPhone X, mendingan baterai 7 Plus. Kalau kalian bandingin sama XR atau 11 ya nggak ada lawan lah ya. Udah pokoknya XR 11 itu baterai mantep banget sama yang Pro Max. Dan setelah beberapa hari gue coba pakai iPhone 7 Plus ini, gue coba buat scrolling sosmed. Pokoknya buat bener-bener kayak pemakaian biasa aja, cuma buat scrolling sosmed, bener-bener cuma penggunaan kamera yang gua anggap aja kayak model orang foto-foto wajar biasa gitu ya. Ini menurut gua baterainya lumayan awet, tapi tergantung kalian perbandingannya ini, perbandingan sama HP apa, iPhone apa. Misalnya kayak sama iPhone X, gua merasa iPhone 7 Plus ini secara baterai memang jauh lebih awet dibandingkan iPhone X gitu. Ini kondisinya baterai health 93%. Masih oke banget kok, apalagi kayak secara baterai gitu kan. Karena HP bagus-bagus kalau misalnya kalian ngecas mulu juga kan nggak enak ya, kayak ngecharge mulu, nggak jauh-jauh dari power bank, nggak bisa harus selalu gitu, maksudnya harus selalu bawa chargeran juga kan nggak enak banget juga gitu. Mau sebagus apapun HP kalian, kalau memang dia ngecharge mulu ya kan habis waktu di charge. Apalagi juga iPhone 7 Plus ini juga kan belum mendukung fast charging. Jadi yang mana ya memang buat ngecas agak lama. Oke, jadi kesimpulannya, masih worth it gak sih pakai iPhone 7 Plus di tahun 2020? Jawabannya adalah worth it banget. Apalagi ini kan di range harga untuk second ya, di range harga itu di sekitaran 5 juta lah, tergantung kalian garansinya gimana, pemakaian berapa lama, kelengkapan aksesoris, itu juga kan sangat berpengaruh terhadap harga second ya. Dan kebetulan memang unit yang gue dapet ini memang harganya ya lumayan, karena kebetulan masih garansi dan pemakaian belum terlalu lama. Intinya seperti itu. Jawabannya masih worth it banget karena kalian bisa lihat sendiri untuk desainnya ini kayak masih oke banget di tahun 2020, masih lumayan eye-catching lah ya. Maksudnya kayak nggak jadul gitu. Padahal ini kan HP keluaran 2016, keluaran 4 tahun lalu loh. Tapi desainnya dong kayak nggak jadul. Iya memang sih kayak dagu ya kan, dagunya ini tebal banget. Masih screen to rasionya 16:9. Memang itu termasuk jadul, yang dimana memang Android sekarang aja udah pada hampir full screen gitu kan. Paling jadulnya ya cuma di situ doang. Oke, jadi segitu dulu aja review dari gue. Review iPhone 7 Plus Second iBox ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen.
Yuk, caps.